Iya, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, dan kita akan membahas kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Dan sebelum kita akan membahas tentang kitab Maleakhi ini, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengertian dan juga melalui firman Tuhan itu dapat mengubahkan hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu atas kami, sehingga pada kesempatan hari ini boleh kami belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Singkapkanlah rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kebenaran itu dapat mengubahkan kami untuk lebih baik dari hari-hari yang telah kami lalui. Sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Maleakhi pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Bapak Ibu ya, yang terakhir ini. Saya akan bacakan buat kita sekalian dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, berkata demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dari pasal yang ketiga, pasalnya yang keempat, kita sudah pelajari bersama-sama. Bahkan kita sudah merenungkannya bersama-sama. Nah, di dalam bagian ini kembali kita review kembali saudara, bahwa nama Maleakhi itu berarti utusanku. Nama ini berasal dari kata Malakhia, yang artinya utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan. Maleakhi itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah seorang Yahudi yang saleh yang tinggal di Yehuda masa pasca pembuangan rekan-rekan atau sezaman Nehemia. Jadi saudara, disitulah keberadaan Maleakhi. Kepercayaan yang kokoh akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian. Seperti di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 4, ayat yang kelima, ayat 8 dan 10. Dan yang melawan ibadah yang munafik. Nah, ibadah yang munafik. Di tengah-tengah ibadah itu ada satu kemunafikan, kepalsuan. Dan yang tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maleakhi pasal yang 1 ayat yang ke-7
dan pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Jadi tidak hanya saja itu penyembahan berhala, di dalam juga dia singgung hal itu di dalam pasalnya yang kedua ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Dan juga tentang perceraian di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Dan mencuri perpuluhan dan persembahan yang menjadi milik Allah. Artinya apa? Seolah-olah mereka memberi, tetapi pemberian mereka itu adalah pemberian yang tidak sungguh-sungguh. Jadi mereka mempersembahkan, mereka mempersembahkan, tetapi persembahan mereka itu cacat, ono yang pincang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jadi seolah-olah Allah memang telah melihat hati mereka. Jadi mereka tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi justru mereka memberi, tetapi memberi yang cacat, atau yang bahasa sekarang itu asal kadarnya. Jadi hal itu Tuhan tahu tentang kesungguhan hati mereka, ya. Dan hal itu sudah diingatkan di dalam pasal yang ketiga kemarin. Minggu yang lalu kita sudah renungkan hal itu, bahwa mereka mengambil miliknya Tuhan. Bahkan dianggap oleh Tuhan mereka adalah perampok, saudara ya. Karena apa? Mereka tidak memberikan yang terbaik kepada Allah. Seolah-olah mereka memberi tetapi bukan memberikan yang terbaik dari hidup mereka. Nah, semua ini menunjuk kepada seorang yang tentunya di dalam kehidupan mereka adalah kehidupan yang munafik. Di dalam ibadah mereka adalah ibadah yang munafik. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka seolah-olah menyembah kepada Tuhan, tetapi hati mereka sesungguhnya bukan kepada Allah. Jadi saudara, tetapi Maleakhi hadir sebagai seorang yang saleh, mengingatkan, menegur mereka. Jadi saudara, Maleakhi menggambarkan keadaan Israel setelah masa pembuangan. Saudara, kita melihat hal itu. Nah, pada masa itu Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka berada di bawah pemerintah Persia. Persia memberikan kekuasaan kepada para imam untuk memerintah Israel. Sayangnya saudara, para imam ini menyalahgunakan kekuasaan yang mereka terima. Para imam ini melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak patut dilakukan oleh imam. Lah pada masa ini bisa kita melihat hal ini, kalau masa sekarang ini ya, mereka itu korupsi sebenarnya. Para imam itu, para tokoh-tokoh itu saudara, korupsi. Mengambil, tidak hanya saja mengambil yang bukan bagian mereka, tetapi mereka juga melakukan penindasan. Kondisi ini, seperti ini membuat keadaan orang-orang Israel bukan semakin membaik Bapak Ibu, tapi justru semakin menderita. Jadi tidak dari atas, bahkan sampai ke bawah pun. Itu sebabnya di dalam bagian ini semakin keadaan mereka semakin memburuk. Tidak ada lagi yang dapat mereka anut dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi yang mereka tunjukkan sesuatu hal yang memperkenankan hati Tuhan. Saudara, kitab ini merefleksikan kelemahan dari Israel, dan di dalam pertanyaan-pertanyaan keputusasaan sering dilontarkan di dalam bagian ini. Keputusasaan Israel inilah yang membuat mereka meragukan kasih Tuhan bagi mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Integritas dari imam-imam dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana melayani Tuhan dan menyembah Dia dalam seluruh kehidupan menjadi bahasan yang menjolok dalam kitab Maleakhi ini. Yang menonjol, yang disampaikan kepada kita. Supaya boleh kita sebagai anak-anak Tuhan berefleksi melalui Alkitab ini, bahkan di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ini. Bagaimana seharusnya yang harus kita
lakukan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga tidak ada satu di tengah-tengah ibadah kita, di dalam pemberian kita, di dalam relasi kita. Sungguh-sungguh kita memanifestasikan tentang taat, takut kepada Allah itu. Kasih kita kepada Allah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, gaya bahasa yang dipakai di dalam bagian ini Bapak Ibu bisa kita sangat kental sekali tentang gaya bahasa yang dipakai adalah jenis sastra yang digunakan oleh penulis. Yaitu juga bahasa figuratif atau bahasa gambaran digunakan oleh penyair untuk membangkitkan apa? Yaitu membangkitkan indera dan emosi pembaca. Membuat mereka merasakan dan mengalami makna yang disampaikan melalui ekspresif figuratif. Misalnya ya, contoh di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu saudara, gaya bahasa melibatkan metafora, simile misalnya, personifikasi, metonimia dan sejenisnya. Nah misalnya saudara, dengan kata lain bahasa figuratif itu memperkaya pengalaman membaca melalui penggunaan ungkapan yang lebih kreatif dan imajinatif. Metonimia adalah gaya bahasa yang menyajikan sesuatu secara tidak langsung dengan merujuk pada objek atau konsep yang terkait di dalamnya. Sebagai contoh Bapak Ibu ya. Dalam parafrase kita dapat menggambarkan metonimia ini dengan mengganti ungkapan tersebut dengan menyebut elemen yang terkait secara erat. Seperti contoh Maleakhi pasalnya yang kedua ayat kedua B yang mengatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua yang dipakai oleh penulis dalam bagian ini saudara, yaitu apa saudara? Untuk mengungkapkan analogi dengan anak lembu yang melompat dari kandangnya, menggambarkan tentang kebebasan dan kegembiraan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan kepada mereka yang menghormatinya. Jadi saudara, ini adalah penuh dengan gambaran. Gambaran-gambaran yang dipakai oleh sang penulis supaya untuk membangkitkan perasaan mereka, emosi mereka. Dan setidak-tidaknya mereka merenungkan, mereka berimajinasi, memikirkan itu, merenungkan hal itu. Bagaimana tentang tidak hanya saja tentang hari Tuhan, tetapi bagi juga mereka yang menantikan bahkan yang percaya kepada Tuhan, kepada hari Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini saudara kita bisa memahami di dalam ayat yang pertama dia katakan tadi bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nah saudara, pertama kita melihat di dalam bagian ini bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari itu datang, apanya yang datang? Kedatangan Tuhan, harinya Tuhan. Nah ketika harinya Tuhan itu datang, digambarkan tadi seperti perapian. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita itu sering digambarkan tentang api itu adalah sesuatu hal untuk membakar atau bentuk hukuman. Nah saudara, maka di dalam Alkitab kita itu khususnya di dalam ayat yang pertama ini saudara, selalu digambarkan bahwa api itu adalah sebagai simbol dari hukuman Allah. Ya. Bapak Ibu bisa melihat hal ini di dalam
Matius pasalnya yang ke-25 ayat 41 dan juga Yohanes 15 ayatnya yang ke-6. Dan juga Wahyu 21 ayat 8. Selalu digambarkan api adalah simbol dari hukuman Allah. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Bahwasanya ketika Kristus datang, hari Tuhan itu datang. Dan tentunya sedang berjalan, tetapi hari Tuhan datang, bahkan penghukuman itu datang ketika Tuhan datang yang kedua kali Bapak Ibu. Dia datang, yang pertama itu sedang berjalan sampai dia datang yang kedua kali, itu adalah satu puncak nanti pengadilan Allah ketika Tuhan datang yang kedua kali. Maka saudaraku, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu dia katakan, menyala seperti perapian. Ada satu hukuman bagi siapa Bapak Ibu? Nah dikatakan tadi hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau di dalam Alkitab kita itu saudara digambarkan adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang fasik itu atau orang-orang yang sombong yang tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Itu adalah orang-orang yang membuat kejahatan sebenarnya. Orang-orang fasik. Nah digambarkan mereka itu saudaraku yang dikasihi Tuhan seperti di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan. Orang-orang yang sombong tadi yang seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Tidak beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam perilaku mereka itu seolah-olah mereka beribadah tetapi sesungguhnya mereka memungkiri tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itu adalah orang-orang yang berbuat jahat. Itu adalah orang-orang pembuat kejahatan. Saudara, artinya apa? Orang yang tidak beriman, orang yang fasik itu sebenarnya mereka memungkiri kehadiran Tuhan di dalam setiap momen kehidupan ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh melalui kebenaran firman Tuhan ini membuat hati kita sebenarnya bisa kita mengoreksi diri kita. Lah orang-orang ini saudara dikatakan tadi, orang tidak beribadah itu disebut sebagai pembuat kejahatan. Karena mereka memang tidak bisa berbuat baik. Dan semua yang mereka lakukan dianggap jahat oleh Tuhan. Sombong, tidak. Mereka beriman kepada Tuhan. Memungkiri kehadiran Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada. Memungkiri kehadiran Tuhan di dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, bahkan di dalam ibadah pun saudara, mereka memungkiri tentang kehadiran Tuhan. Sehingga mereka melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Bahkan di dalam memberikan persembahan sekalipun mereka memungkiri tentang kehadiran Tuhan. Sehingga di dalam tindakan mereka, mereka memberikan hal-hal yang cacat. Hal-hal yang tidak sepatutnya untuk tidak diberikan kepada Tuhan. Saudara mereka ini nantinya saudara digambarkan oleh Maleakhi. Dikatakan tadi bahwa mereka itu seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat indah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu digambarkan seperti jerami. Mereka seperti jerami pada hari itu. Pada hari apa? Kedatangan Tuhan. Hari Tuhan.
Mereka seperti jerami pada hari itu digambarkan seperti api yang membakar mereka. Menyedihkan ya. Itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Bagi mereka tadi yang dikatakan yang memungkiri tentang kehadiran Tuhan. Atau orang yang tidak beriman tadi. Walaupun mereka beribadah tetapi mereka memungkiri kehadiran Tuhan. Mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan tetapi mereka memungkiri tentang kehadiran Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka memberikan yang sisa-sisa. Bukan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara digambarkan seperti jerami yang mudah terbakar, gampang terbakar, bahkan mudah lenyap. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang beriman di dalam ayatnya yang kedua, Alkitab menggambarkan tadi, bahkan di dalam bahasanya itu metonimia saudara ya. Digambarkan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu emas. Lembu lepas kandang. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bisa kita melihat apa maksudnya bahwasanya orang-orang beriman kepada Tuhan. Di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga itu saudara, menggambarkan mereka itu sebagai contoh seperti yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mereka mendapatkan kegembiraan. Mereka mendapatkan sukacita. Ketika hari itu tiba, harinya Tuhan itu tiba. Dikatakan di dalam ayat yang ke-2b, pasal 4 ayat ke-2b, dikatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, Alkitab menggunakan analogi dengan anak lembu yang meloncat dari kandangnya. Menggambarkan apa sebenarnya di sini? Menggambarkan kebebasan, menggambarkan tentang kegembiraan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan kepada mereka yang menghormatinya. Itu menjadi bagian mereka yang taat, menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Maka tidak heran di dalam bagian ini tadi saudaraku, di dalam bagian ini bahwasanya mereka yang takut dan menghormati Tuhan, bersukacita, bergembira. Seperti tadi anak lembu lepas kandang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini juga kita mendapatkan satu kalimat, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Maksudnya apa sih di dalam bagian ini surya kebenaran? Istilah surya kebenaran ini jelas merujuk kepada Kristus sendiri. Artinya apa? Yang percaya dan menghormati Kristus. Kristus yang memulihkan kita dari keberdosaan kita. Jikalau kita beriman kepada Dia. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tentunya kesembuhan bukan hanya kesembuhan fisik di sini yang dimaksudkan. Kesembuhan rohani kita. Siapa sih yang bisa memulihkan seseorang dari kematian yang kekal itu? Tidak ada yang lain kecuali Kristus yang adalah surya kebenaran itu. Surya kebenaran itulah yang membebaskan kita dari belenggu maut yang membinasakan itu. Surya kebenaran itulah yang menerangi hati kita dari kegelapan, dia membawa kita kepada kebenaran. Surya kebenaran itulah yang memulihkan saya dan saudara dari segala dosa kita, penyakit yang membawa kepada kebinasaan, yaitu dosa.
dan memberikan kita damai sehingga kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena kita telah menerima anugerah-Nya yang besar. Kita menerima sukacita oleh karena kita mau datang kepada Dia, lalu kita bertobat, lalu kita percaya dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Maka di dalam bagian ini saudara, tidak heran di dalam bagian ini tadi dikatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa saudara? Bersuka cita, bergembira. Jadi orang yang beriman sekarang memang mungkin saja mereka mengalami pergumulan. Mungkin saja mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan hambatan di dalam hidup ini. Tetapi saudara, orang-orang yang beriman di tengah-tengah pergumulannya, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, tidak membuat hati mereka menjadi ciut, bahkan semangat mereka tidak menjadi berkurang kepada Tuhan. Karena ada pengharapan suatu kali kelak ketika hari Kristus datang yang kedua kali, mereka akan bersuka cita. Saudara, akhirnya di dalam bagian ini kalau kita melihat saudara, ayat yang ketiga, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah melihat tadi ya bagaimana bahwasanya anak-anak Tuhan itu ketika mereka menaruh iman percaya kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan, bergumul, tantangan demi tantangan silih berganti. Tetapi ada pengharapan suatu kali kelak pun mereka akan bersuka cita. Selanjutnya saudara dikatakan tadi di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, di dalam ayat yang berikutnya ayat yang ketiga, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya istilah, kalau kita melihat istilah menjadi debu di bawah telapak kakimu. Dalam konteks Maleakhi pasal yang keempat ayat ketiga ini saudara, melambangkan tentang kekalahan atau penindasan terhadap orang-orang fasik oleh kekuasaan Tuhan. Sekali lagi ya saudara ya. Ini adalah satu melambangkan tentang kekalahan atau penindasan terhadap orang-orang fasik oleh kekuasaan Tuhan. Ini mencerminkan gambaran kuasa dan kemenangan mutlak Tuhan terhadap kejahatan. Di mana orang-orang fasik dianggap remah-remah yang diinjak-injak dan dikalahkan sepenuhnya. Ini adalah metafora kuat yang menegaskan supremasi Tuhan atas kegelapan dan kejahatan dunia ini saudara. Jadi saudara, kita diingatkan kembali di dalam bagian ini bahwa kuat kuasa Allah itu, kemenangan Tuhan itu dinyatakan. Dan mereka yang takut kepada Tuhan, mereka melihat, menyaksikan kedahsyatan Tuhan itu. Saudaraku, yang di dalam bagian ini saudara mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sungguh hal itu diperlihatkan, diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan ini boleh kita semakin hari semakin setia kepada Dia. Semakin mengasihi Dia, semakin taat kepada Dia. Kepalsuan, kemunafikan seharusnya itu kita jauhkan dari hidup kita. Karena bagaimanapun kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Dia datang, ketika hari itu tiba. Sudah tentunya kita tidak mengerti dan kita tahu kapan hari itu tiba, saudara ya. Yang jelas kedatangan Tuhan yang pertama sudah digenapi dan sedang berjalan terus sampai Ia datang kembali yang kedua kali.
Dan tentang hal itu kita tidak tahu kapan. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita, untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Maka di dalam bagian ini bagaimana cara untuk menyiapkan diri kita sehingga kapan hari itu tiba. Maka di dalam bagian ini Alkitab itu selalu memberitahukan kepada kita. Di dalam ayat yang keempat yang mengatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kita garis bawahi dulu di dalam ayatnya yang keempat, saudaraku. Dikatakan tadi, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan, di dalam bagian ini, saudara, di dalam mempersiapkan diri kita untuk ketika kita menghadap hari itu, hari kedatangan Tuhan itu. Tentunya apa? Di dalam bagian ini kita diingatkan untuk terus taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Mengikuti firman-Nya, mentaati firman-Nya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita persiapkan, belajar firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan itu, saudara, yang mengingatkan saudara dan saya, menyadarkan saya, saudara, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita hanya taat kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan itulah yang dapat mengubah hidup saya dan saudara. Tidak ada hal yang lain. Kuasa Tuhan melalui firman-Nya dapat mengubahkan kita. Sehingga boleh kita berjalan sesuai dengan Taurat Tuhan. Sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tentunya di dalam bagian ini, saudara, dia menyampaikan hal itu di dalam perjanjian lama. Alkitab kita atau bagi mereka tentang yang mereka pakai tentang perjanjian lama, ya saudara, secara khusus juga hukum-hukum Musa, kitab Musa. Tetapi bagi kita, saudara, semua Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu dengan mempelajari firman-Nya. Tidak hanya saja memuaskan pikiran kita, kognitif kita, tidak Bapak Ibu ya. Karena kalau umpamanya hanya sebatas itu, saudara, lalu firman Tuhan itu menjadi hanya sebatas pengetahuan. Alkitab juga mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang kita pahami itu, yang kita baca renungkan itu, lalu mengubah hati kita. Makanya selalu ada satu pemikirannya, mengubah pikiran kita, hati, dan tindakan kita. Jadi impact-nya itu, saudara. Sehingga, saudara, di dalam mempersiapkan tidak hanya saja mempersiapkan diri kita, tetapi juga bertobat dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka di dalam bagian ini, saudara, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam itu, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudaraku, di dalam bagian ini, kalau kita tadi sudah dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu, maksudnya hari Tuhan, maka
Maka belajar firman Tuhan, bertobat dari segala pelanggaran dan dosa kita. Lalu pada akhirnya sudah dikatakan tadi, ketika kita semuanya kembali kepada Tuhan. Baik anak-anak maupun orang tua yang tadinya bermusuhan ketika sama-sama beriman kepada Tuhan. Sama-sama bertobat dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Maka mereka dikatakan bersatu, bersuka cita, bergembira. Jadi baik orang tua maupun anak-anak ketika mereka bertobat dari segala pelanggaran dan dosa mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan dan menaruh hidup, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Maka di sanalah ada satu persekutuan yang indah. Di sanalah ada persekutuan yang paling menyenangkan. Di sana ada satu persekutuan yang paling memberkati. Karena di sana saudara, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Hati mereka bukan lagi tertuju kepada hal-hal yang lain, tetapi kepada Allah yang telah berkemurahan melalui pengorbanannya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di dalam satu komunitas itu adalah satu kebahagiaan. Ada satu persekutuan yang indah, rukun satu dengan yang lain. Karena mereka adalah satu keluarga kerajaan Allah. Maka saudara, pemulihan inilah yang terjadi ketika anak-anak, ketika orang tua, bahkan siapa saja mereka datang kembali kepada Tuhan. Lalu dipersatukan dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan di sanalah mereka menikmati damai sejahtera. Dan di sanalah mereka menikmati, bahkan kita menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, kiranya hal ini menolong saudara dan saya di dalam setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan sepanjang hidup kita. Biarlah diri kita masing-masing mempersiapkan diri kita jikalau tiba hari itu, harinya Tuhan itu. Sehingga kita didapatkannya menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Dia. Baik di dalam ibadah kita, maupun di dalam pemberian kita, persembahan kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan, lakukan, semuanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kiranya Engkau lebih lanjut bekerja, berkarya di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.